Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Liliana Mulia SSMA selaku Ketua Penguji dan Ibu Rina Rahmawati SHUM MPA selaku Penguji Utama sekaligus dosen pembimbing tugas akhir. Perkenalkan, saya Silma Yudanti pada hari ini akan menyampaikan tugas akhir saya yang berjudul Layanan dan Akses Arsip Statis di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta. Tugas akhir ini dilatar belakangi oleh upaya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta agar masyarakat khususnya mahasiswa dan peneliti dapat memanfaatkan arsip statis yang telah dikelola. Pemanfaatan arsip statis tersebut dilakukan melalui kegiatan layanan dan akses arsip statis. Kegiatan layanan dan akses arsip statis juga merupakan penanda dari keberhasilan pengelolaan arsip statis melalui kemudahan dalam penemuan kembali arsip statis yang dibutuhkan oleh pengguna. Pelaksanaan layanan dan akses arsip statis dilaksanakan sesuai dengan standar dan prosedur dari Arsip Nasional Republik Indonesia selaku penyelenggara kearsipan tingkat nasional dan pembina kearsipan tingkat nasional. Selain itu, lembaga kearsipan juga harus menyediakan fasilitas layanan dan akses arsip statis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut. Pada keaslian tugas akhir, penulis meninjau dari dua aspek, yaitu aspek lokus penelitian dan aspek tema penelitian. Pada aspek tema penelitian, tema layanan arsip statis telah dikaji dalam beberapa penelitian dengan fokus permasalahan yang berbeda-beda. Di antaranya, layanan arsip untuk pengguna disabilitas oleh Yulia Nuradiningsih. Pada kajian tersebut, inti permasalahan yang dikaji adalah layanan arsip untuk pengguna disabilitas berbeda dengan untuk masyarakat umum, baik pada sisi kebijakan, sarana dan prasarana, maupun petugas layanan yang harus dibekali untuk dapat berkomunikasi dengan pengguna disabilitas. Kemudian, kajian yang selanjutnya adalah sistem layanan arsip konvensional oleh Faza Soraya. Pada kajian tersebut, fokus permasalahan yang dikaji adalah prosedur layanan arsip statis, evaluasi layanan, dan sarana prasarana. Kemudian kajian yang terakhir adalah sistem layanan arsip berbasis elektronik oleh Cindy Adam Hairunisak. Pada kajian tersebut, inti permasalahan yang dikaji adalah pemanfaatan aplikasi jaringan informasi kearsipan statis untuk mempermudah layanan dan akses arsip statis. Berbeda dengan beberapa kajian yang telah dipaparkan, tugas akhir ini berfokus pada syarat dan ketentuan dari akses arsip statis, prosedur layanan arsip statis, serta pengaruh akses arsip statis pada teknis layanan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta. Bagian tinjauan pustaka disusun berdasarkan judul tugas akhir, yakni layanan dan akses arsip statis. Penulis membahas definisi dari kata kunci sesuai dengan judul tersebut, di antaranya yang pertama definisi arsip statis. Definisi arsip statis dalam tugas akhir ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan bahwa arsip statis adalah arsip yang dipermanenkan karena mempunyai nilai guna kesejarahan untuk dimanfaatkan pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Kemudian, definisi selanjutnya adalah definisi akses arsip. Definisi akses arsip mengacu pada definisi menurut Jeremy, Woodley, dan Kupke bahwa akses arsip adalah syarat dan ketentuan dari ketersediaan arsip oleh lembaga kearsipan untuk pengguna yang akan mengakses arsip. Kemudian yang terakhir adalah definisi layanan arsip. Definisi layanan arsip mengacu pada definisi dari Jeremy, Woodley, dan Kupke bahwa layanan arsip adalah kegiatan untuk memberikan fasilitas kepada pengguna yang akan mengakses arsip yang mempunyai nilai guna untuk kepentingan penelitian. Adapun metode pengumpulan data dalam tugas akhir ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan melalui 3 metode, yaitu wawancara, observasi partisipatif, dan studi pustaka. Berikut adalah struktur organisasi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta. Penulis melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan di bidang pengelolaan, pengembangan, penyelamatan data dan informasi arsip, lebih tepatnya di seksi dokumentasi, data, informasi, dan jaringan informasi kearsipan nasional. Pengorganisasian kearsipan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta dilakukan dengan menggunakan asas gabungan. Asas gabungan dilakukan dengan menggabungkan antara asas sentralisasi dan asas desentralisasi.
Alur penerimaan dilakukan dengan asas sentralisasi melalui satu pintu di sekretariat yang terletak di Perpustakaan Kota Yogyakarta. Sedangkan untuk penyimpanan dilakukan dengan asas desentralisasi di masing-masing kantor. Untuk klaster kearsipan sendiri, penyimpanan dilakukan dengan asas desentralisasi di masing-masing bidang. Berikut adalah jenis, volume, dan kondisi arsip. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta selaku organisasi atau perangkat daerah menciptakan beberapa jenis arsip. Di antaranya, arsip substantif, misalnya ada berita acara akuisisi, kemudian dokumentasi kegiatan preservasi, dan sebagainya. Untuk arsip fasilitatif, di antaranya ada arsip korespondensi, arsip keuangan, dan arsip kepegawaian. Untuk volume arsip yang terdapat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta, untuk arsip aktif pada tahun 2019 berjumlah 293 nomor berkas, sedangkan untuk arsip inaktif pada tahun 2017 berjumlah 25 box arsip. Keseluruhan dari arsip yang terdapat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta berada dalam kondisi baik dan sudah tertata. Selanjutnya adalah sistem pengelolaan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta selaku organisasi atau perangkat daerah juga melaksanakan pengelolaan terhadap arsip dinamisnya. Pelaksanaan pengelolaan terhadap arsip dinamis mengacu pada daur hidup arsip dinamis yang terdiri dari penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan serta penyusutan. Untuk penciptaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta melakukan penciptaan terhadap arsip tekstual dan arsip elektronik melalui e-office. Kemudian untuk penggunaan dilakukan dengan mencatat ketika ada pengguna yang akan mengakses arsip, serta untuk pemeliharaan dilakukan dengan membersihkan debu dari arsip dan memasang egg-house fan di record center. Kemudian untuk penyusutan dilakukan dengan 3 kegiatan, yaitu kegiatan pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan. Berikutnya adalah inti kajian dari tugas akhir ini, yaitu pengelolaan arsip statis. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta selaku lembaga kearsipan daerah melaksanakan pengelolaan terhadap arsip statis melalui 4 tahapan, diantaranya akuisisi, pengolahan arsip statis, reservasi, serta akses dan layanan. Akuisisi dilakukan dengan 2 metode, yaitu pencipta arsip yang menyerahkan arsipnya ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta atau Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta yang bertindak secara aktif untuk menarik arsip dari pencipta arsip. Kemudian pengolahan arsip statis dilakukan dengan prinsip asal-usul dan prinsip aturan asli. Pelaksanaan pengolahan arsip statis menghasilkan sarana temu kembali arsip statis, yaitu daftar arsip statis dan inventaris arsip statis. Kemudian preservasi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta pada tahun 2020 melaksanakan preservasi kuratif, yaitu melaksanakan restorasi arsip tekstual. Kemudian akses dan layanan arsip akan dibahas pada slide selanjutnya. Akses arsip statis di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta memperhatikan syarat dan ketentuan. Ketentuan akses arsip statis di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan kearsipan dan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2017 tentang pedoman akses dan layanan arsip statis. Berdasarkan kedua peraturan tersebut, pihak yang boleh mengakses arsip statis adalah pengguna yang berhak dengan syarat telah melaksanakan kewajiban dalam akses arsip statis. Adapun syarat dalam akses arsip statis di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta mengacu pada ketersediaan fasilitas dan ketersediaan arsip itu sendiri. Ketersediaan fasilitas akses arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta terdiri dari 2 media, yaitu manual dan elektronik. Untuk ketersediaan fasilitas secara manual, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta memiliki sarana temu kembali arsip statis, yaitu daftar arsip statis dan inventaris arsip statis. Sedangkan untuk ketersediaan fasilitas secara elektronik, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta memiliki aplikasi Citra Arsip Foto Jogja Istimewa atau Cynthia dan melacak arsip melalui layar kaca atau Mariska. Kedua aplikasi tersebut memuat sejumlah 10.138 arsip foto yang siap diakses oleh pengguna. Kemudian, adapun untuk ketersediaan arsip itu sendiri, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta memiliki hasanah arsip dalam berbagai bentuk dan media, serta hasanah arsip berdasarkan pencipta arsipnya. Untuk hasanah arsip dalam berbagai bentuk dan media, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta
mempunyai hasanah arsip tekstual, arsip foto, arsip rekaman suara, arsip kartografi kearsitekturan dan gambar teknik, arsip video media baru, arsip film, dan sebagainya. Untuk arsip yang sudah dapat diakses oleh pengguna, yaitu hanya arsip tekstual, arsip foto, serta arsip kartografi kearsitekturan dan gambar teknik. Selebihnya belum dapat diakses oleh pengguna karena Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta belum memiliki alat pemutar arsip yang dapat mengidentifikasi arsip tersebut. Adapun untuk hasanah arsip berdasarkan pencipta arsip, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta memiliki arsip dari Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta, kemudian arsip dari Kantor Pajak Kota Yogyakarta, dan arsip-arsip lain dari organisasi yang berada di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta yang telah ditutup keberadaannya. Berikut adalah kondisi arsip statis di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta. Arsip tekstual disimpan di box arsip yang berada di roll opak, kemudian arsip foto disimpan di amplop arsip foto yang berada di roll opak, dan arsip rekaman suara berada di laci rekaman suara di depo arsip statis. Berikutnya adalah prosedur layanan arsip statis. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta melakukan kegiatan layanan arsip statis dengan berpedoman kepada Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2017 tentang pedoman akses dan layanan arsip statis. Adapun tahapannya adalah pengguna datang ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta dengan dilengkapi dengan beberapa persyaratan yang telah didisposisi oleh Kepala Dinas atau pimpinan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta. Kemudian, pengguna dapat bertemu dengan petugas layanan untuk menyampaikan arsip apa yang dibutuhkan. Setelah itu, pengguna dapat dilayani oleh petugas layanan dengan mengambilkan arsip tersebut di depo arsip statis. Kemudian, pengguna dapat memanfaatkan arsip tersebut di ruang layanan. Setelah pengguna selesai memanfaatkan arsip tersebut, maka pengguna harus atau wajib mengembalikan arsip tersebut kepada petugas layanan untuk disimpan kembali di depo arsip statis. Adapun ketika pengguna ingin memanfaatkan layanan reproduksi atau penggandaan arsip, maka pengguna dapat menyampaikan permintaannya tersebut kepada petugas layanan untuk ditindaklanjuti oleh petugas layanan. Pelaksanaan penggandaan arsip atau reproduksi arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta dilaksanakan dengan fotokopi atau alih media arsip. Berikut adalah sarana dan prasarana layanan arsip statis yang terdiri dari ruang layanan, loker penitipan barang, formulir layanan, buku tamu layanan, dan buku referensi. Selanjutnya adalah kendala dalam layanan arsip statis. Kendala yang ditemukan dalam layanan arsip statis di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta adalah ketersediaan sarana reproduksi arsip dan penggunaan sarana loker penitipan barang. Untuk ketersediaan sarana reproduksi arsip, saat ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta belum memiliki sarana reproduksi arsip, di antaranya mesin fotokopi dan scanner yang berukuran besar untuk alih media arsip kartografi, kearsitekturan, dan gambar teknik. Kemudian, untuk penggunaan sarana loker penitipan barang, saat ini berdasarkan pengamatan penulis pada kegiatan praktik kerja lapangan, penggunaan loker penitipan barang selalu digunakan oleh tenaga teknis untuk menyimpan helm dan jaket mereka. Kesimpulan dari tugas akhir ini adalah kegiatan layanan dan akses arsip statis di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta telah dilakukan sesuai dengan pedoman, yaitu Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2017 tentang pedoman akses dan layanan arsip statis. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, diantaranya ketersediaan sarana reproduksi arsip dan penggunaan sarana loker penitipan barang untuk pengguna. Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memunculkan dua saran, diantaranya yang pertama perlu tersedianya sarana reproduksi arsip. Ketersediaan sarana reproduksi arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta dapat memaksimalkan layanan terhadap pengguna, di mana pengguna tidak perlu menunggu lama ketika memanfaatkan layanan reproduksi arsip. Selain itu, arsip dapat terjaga fisik dan informasinya karena arsip tidak dibawa keluar kantor dan arsiparislah yang melaksanakan reproduksi arsip. Yang kedua adalah perlu adanya penambahan loker penitipan barang. Sekian penyampaian tugas akhir dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.